Tiba saat kita buka firman Tuhan Yohanes bagian Yohanes 2 dulu ya, nanti baru kita baca di Yohanes. Saya akan dua ini meskipun sangat penting ya, tapi ini bukan bagian yang akan kita sharingkan hari ini. Di ayat 16 ya, itu dari Yohanes 2 ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, Tuhan Yesus cambuk yang dibikin dari tali, dia mendorong itu orang-orang yang mengatur jual-jualan di rumah Tuhan itu ya, di halaman sampai ada yang ke dalam, mereka berjualan. Dan khusus kepada orang penjual burung merpati, ini burung merpati ini dijual, saudara, supaya bisa menjadi korban persembahan. Mungkin juga ada yang jualan di halaman luar, kambing, ada juga yang lembu, domba untuk korban. Mungkin ada yang lain lagi, tapi mereka memakai tempat ini untuk tempat berdagang. Ya. Di sini Tuhan Yesus marah dan mengusir mereka keluar, dan Ia katakan cinta untuk rumahnya itu menghanguskan dia. Dan Dia katakan begini, apakah engkau tidak tahu bahwa rumah ini adalah rumah doa? Ya, itu penting sekali. Di sini pelajaran yang kita bisa terima, biarlah setiap kita memiliki hati bahwa rumah Tuhan bukan tempat berdagang. Kita aminkan itu? Rumah Tuhan, apakah pendeta juga jangan sedikit-sedikit suka jual ini, jual buku, jual apa? Saya sebenarnya kurang senang. Ya, karena memakai tempat yang banyak orang-orang innocent ini, yang percaya-percaya, gampang percaya ini untuk berdagang. Usahakan jangan sekali-sekali. Saya selama pelayanan sudah 40 tahun, mulai dari masa muda ya, sampai sekarang belum pernah satu kali saya jualan, dan satu kali pun saya minta uang. Satu kali saya minta uang untuk orang yang cacat waktu itu supaya kita ini ya. Ini bukan tempatnya, ini rumah Tuhan. Kita harus nomor satukan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Bagaimana kita bisa nomor satukan Tuhan kalau kita dagang, kita sedang memikirkan mau datang untuk beribadah, kita sudah memikirkan siapa yang belum order, siapa yang belum pesan, siapa yang belum bawa ini atau apa, nanti sulit. Semuanya itu ada tempatnya. Tapi waktu-waktu ini rumah Tuhan kita pakai. Kita lihat sendiri Tuhan mengecam. Amin. Dan Dia mengusir mereka keluar. Itu penting sekali. Dan juga ada bagian kedua pernyataan Tuhan Yesus di ayat 19 yang berkata, rombaklah bait Allah ini, karena orang-orang pada marah Dia, kenapa kamu mengusir kami keluar, gitu ya. Dan Dia katakan kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari dan aku akan mendirikannya kembali. Yohanes sesudah beberapa puluh tahun menulis, dia sadar bahwa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus adalah kematiannya yang ketiga. Ini saja yang saya ingin bagikan di Yohanes 2 bagian akhir ini. Tetapi tiba saatnya kita di sini untuk, menurut saya, dan pada tahun 80-an waktu saya masih muda, ya sekarang juga belum begitu terlalu tua, ya. Saya ingat sekali, saya mungkin umur kayak Amos gini, saya kemana aja pasti saya khotbah. Tapi khotbahnya hanya ini melulu. Grup mana saya ketemu, saya khotbah ini Yohanes 3. Kenapa? Karena limited knowledge about the Bible, tapi ini yang saya alami dalam hidup saya. Saya alami sewaktu sebelum saya
kenal Tuhan Yesus itu, saya penuh banyak kekacauan di dalam pikiran ini. Tidak ada damai, sedikit-sedikit ada perasaan kayak untuk apa hidup ini gitu loh. Ingin kayaknya rasanya kayak gampang sekali putus asa di dalam hidup ini. Ya, dan saya dapat ini waktu itu saya sudah ke gereja di Surabaya. Ya, saya mengalami kekosongan, saya ke gereja. Saya sudah ikut pelajaran, disebut pelajaran ini untuk persiapan di gereja Protestan sana, namanya CB. Saya sudah dibaptis, percik, ya tapi masih belum mengalami itu. Sampai satu waktu di dalam persekutuan kecil ada seorang anak gadis juga, dia dari universitas, ya. Dia ada satu pertanyaan yang menyatakan begini, "Sen, apakah engkau sudah lahir baru di sini?" Saya katakan, "Apa itu lahir baru?" Ya, saya tidak mengerti lahir baru itu. Saya tidak mengerti. Terus dia menerangkan dari sini, Yohanes 3 ini. Dan dari Yohanes 3 ini, Pak Daniel, Pak Daniel, ada di sini Pak Daniel. Ya, ada. Thank you. Thank you. Thank you Pak Daniel. Luar biasa. Bapak-bapak mau melayani. Padahal mereka adalah bos-bos yang punya banyak pegawai. Di sana dilayani. Di sini mereka kenal. Kenapa? Karena Pak Daniel cinta Tuhan Yesus. Amin. Bersisa cinta Tuhan Yesus. Nah, kita lihat waktu itu saya di dalam persekutuan itu menerangkan kepada saya, ya, dari sini yang Yohanes 3 ini, bahwa kita harus lahir baru. Baru bisa masuk, bukan masuk saja, baru bisa lihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan saya katakan waktu pada kita kelompok kita bahwa saya mau benar-benar terima Tuhan Yesus. Saya ingat sekali saya berlutut waktu itu, Naomi mungkin sudah ke Jakarta. Saya berlutut dan saya katakan begini, saya mau terima Tuhan Yesus. Saya mau bertobat. Saya mau menjadikan Tuhan Yesus juru selamatku. Saya mau Dia jadi rajaku. Dan saya ingat saya berlutut di situ dan saya tanpa sadarin bahwa saya berjanji bahwa saya akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Ini cerita 45 tahun yang lalu. Ya, 45 years ago. Dan saya berlutut dan saya katakan saya akan bagikan Injil keselamatan ini, Injil Kristus, Injil kerajaan ini kepada siapapun yang Tuhan percayakan. Dan saya ingat, ya, belum pernah stop dalam hidup saya untuk berbicara tentang Tuhan Yesus mulai hari itu sampai hari ini. Dari dulu dimanapun saya pergi, tetangga-tetangga di Keputaran Pasar Kecil, saya bilang, ayo mari pergi ke gereja. Teman-teman saya bawa pergi ke gereja. Saya kerja waktu itu di Jalan Bolodewa jadi kepala gudang kacang. Waktu itu saya berinjil kepada orang Madura, kuli-kuli di situ, sampai mereka ceritakan kepada preman bahwa ini ada anak muda satu ini menceritakan Yesus terus, tiap hari dia ngomong Yesus terus. Mereka bawa celurit motong kepala saya ini. Saya kasih tahu, kepala saya ini pernah bekas kena celurit gini. Cuma bukan tajamnya, yang tumpulnya oleh para preman, 8 orang kena di sini. Bekasnya mungkin masih ada. Waktu itu saya itu tiap hari kepalanya duduk nih pusing. Tapi saya nggak mau kasih tahu ke mama, karena kalau nggak dia suruh minta saya berhenti dari kerja situ. Saya pergi kasih tahu ke bos bahwa saya kena ini. Dia bilang, besok kamu tidak boleh ini lagi, kerja di sana lagi. Sekarang bagianmu pindah, kamu bagian nyetor uang ke bank aja. Oke, this okay. Tapi pada waktu saya berapa hari kemudian baru dia kasih tahu kenapa mereka mau bunuh you, karena you ngomong tentang Tuhan Yesus terlalu banyak katanya. Mereka tuh orang-orang preman yang Madura preman di daerah nggak jauh dari Jalan Perak, daerah Perak sana. Saudara pasti tahu, ya. Saya di situ, saya pusing tiap hari. Jalan itu sedikit kayak gini, karena saya nggak ada pengobatan. Saya tahu ada bekas, tapi nggak di ronsen apa gitu.
Satu kali ada KKR, pendeta yang penginjil namanya Franz Dromes, dia ada bikin KKR di gereja, dan siapa yang mau disembuhkan, saya ingat saya taruh tangan saya di kepala saya, terus tidak lama lagi saya sudah sembuh, sampai sekarang tidak ada bekasnya. Ya, puji Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya terima Tuhan Yesus itu, saya semangat sekali bicara tentang kasih Tuhan Yesus itu dalam hidup ini. Nah, hari ini tema sharing kita, pelajaran kita, mengapa ayat ke Yohanes 3 ayat 1, ya, kita sama-sama baca, ya, kita sama-sama baca ayat pertama sampai ayat ke ini aja, ke 17 saja, ya, ayat 1 sampai ke 17, pasal ketiga. Sudah dapat? Kita sama-sama baca, ya. Dan baca itu jangan asal baca, renungkan itu kata-kata. Satu, dua, saya lebih dulu ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara baca ayat kedua. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa yang dilahirkan dari adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin kecil kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kamu tentang hal-hal yang bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. maka besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 sama-sama, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara, di ayat ke-7 di sini ada pernyataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, ya, berkata, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Mengapa seorang rabi yang masih muda, umur 30-an, waktu itu baru mulai 30-an,
dapat berkata kepada seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus ini adalah di firman Tuhan dikatakan ia seorang Farisi. Orang Farisi adalah golongan dari agama yang sangat strict sekali dengan Taurat, hukum lima buku yang pertama dari kitab Perjanjian Lama kita ini. Mereka sangat strict sekali, ya, bahkan sedetil-detailnya mereka lakukan. Salah satunya Paulus juga adalah orang Farisi. Pada waktu itu ada dua golongan yang sangat ini, yang satu Saduki, itu golongan orang-orang kaya, ya, dan orang Farisi ini juga orang-orang powerful. Dan dia seorang yang kaya, dia adalah anggota majelis besar atau agung, bahasa Inggrisnya Sanhedrin waktu itu, grup dari Sanhedrin, kayak majelis ulama yang besar, ya. Dan ia pun seorang pengajar, dia pengajar Israel, berarti dia masa sekarang ini boleh dibilang ya seorang guru atau pendeta atau mungkin guru besar. Dia seorang yang pintar, baru bisa menduduki tempat yang demikian. Dan ada kemungkinan besar pun ia seorang yang kaya, ya, atau setidak-tidaknya hidupnya itu cukup, ya, cukup, ya, bukan orang miskin, orang yang berpengaruh, orang yang berpengaruh. Dan kemungkinan besar dia bukan orang muda lagi seperti katakanlah 40-an, ada kemungkinan sudah 50-an, 60-an ke atas. Dan dia satu orang yang ini, dia datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Saudara tahu kenapa dia datang pada malam hari? Karena banyak teman-temannya itu menantang Tuhan Yesus. Jadi dia, kalau dia pergi ke Tuhan Yesus siang hari kan kelihatan. Jadi dia di ayat pertama pada malam hari. Dan saudara lihat perkataannya dia, waktu dia katakan itu, dia membuka perkataannya tuh, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya, dia pertama itu seperti memuji, mengangkat atau mengkonfirm bahwa Tuhan Yesus, engkau datang dari Allah. Tidak mungkin bisa melakukan mujizat-mujizat kalau engkau tidak dari Allah. Memang perkataannya itu benar. Tapi Tuhan Yesus itu melihat ke hatinya. Dan Tuhan Yesus katakan ayat yang berikutnya itu katakan, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Sebenarnya yang ada di dalam hati dari seorang yang bernama Nikodemus ini, ia adalah ingin mencari kebenaran, ingin mencari jalan keselamatan dan kehidupan. Karena pasti dia sudah ahli di dalam orang Farisi itu 5 kitab pertama itu mereka bukan saja membaca, mereka menghafal. Saudara bisa baca satu buku saja menghafal. Saya kasihkan aja yang paling pendek, Yohanes 3, bukan. Ini aja sudah lupa. Ini mereka bisa menghafal 5 buku itu, orang-orang ini. Mereka orang-orang yang ini dari kecil umur 5 tahun sudah begini, belajar begini. Belajar berjam-jam, ya, luar biasa. Tetapi di dalam hatinya sebenarnya dia belum memperoleh kebenaran, ketenangan, damai tentang kemana dia harus pergi, sehingga dia bertanya di dalam hati. Dan Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus katakan, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan sorga atau melihat kerajaan sorga. Saya percaya setiap kita, semua orang, tidak ada yang mau masuk neraka atau ditolak oleh Tuhan atau pintu sorga ditutup bagi kita. Tidak ada yang mau. Siapa di sini yang kepingin waktu mau masuk terus dikatakan, "Ingatlah engkau
dari hadapanku. Tentu tidak ada yang mau, bukan? Ya, kita sebenarnya semua ingin, saya juga, perkataan yang Tuhan Yesus katakan bahwa welcome my faithful servant, hambaku yang setia. Benar nggak? Coba saudara masuk ke airport di Australia, terus waktu di sana hatinya lagi dak-dikduk, terus tidak boleh masuk. Engkau ditunggu di ruangan ini, next flight engkau akan dikirim kembali. Bayangkan, hancur hati. Saudara perhatikan itu bolak-balik di border security kan begitu kan? Dan itu sering terjadi. Dan sebenarnya Tuhan Yesus sudah katakan juga, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang aku terima ke dalam. Saudara-saudara, ini satu pengajaran yang Tuhan Yesus dengan tegas berbicara kepada seorang pemimpin agama, pengajar Israel. Ya, dan ini penting bagi orang itu, Nikodemus. Saya juga percaya itu penting bagi kita pun. Dan kalau kita rindu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, melihat kerajaan sorga, persyaratan ini yang harus kita semua harus lewatin atau kita harus penuhi. Saudara-saudara, untuk kita misal di sini semua rata-rata lahir di luar negeri, bukan? Untuk kita masuk ke sini itu ada syaratnya, bukan? Benar kan? Nah, syaratnya itu kita mau dengar kepada immigration agent yang mungkin abal-abal bilang, oh pasti engkau akan diterima di Australia asalkan engkau bayar sejumlah uang. Saudara mau percaya mereka? Atau travel agent yang katakan, come over friend, ikut aja, nanti kamu moga-moga diterima di sana. Tetapi yang menentukan kita masuk di sini, sebenarnya pemerintah Australia telah memberikan wakilnya, yaitu Menteri Imigrasi atau pegawai-pegawainya di airport atau di ini, bukan? Yang menentukan untuk saudara dan saya bisa menjadi orang Australia itu. Dan di sorga itu Tuhan sudah memberikan otoritas kepada para malaikatnya di pintu gerbang. Dan juga ada mungkin Petrus di sana yang lihat-lihat karena dia sudah ada dia pegang kuncinya, ya. Jadi saudara, untuk mau masuk ke sana bukan karena saudara kenal saya atau Pak Pendetanya Om Sean. Nah. Kita boleh berteman, kita boleh bersaudara, kita boleh saling mengasihi di muka bumi ini, tapi masing-masing kita bertanggung jawab dengan kehidupan kekal kita semua. Setuju? Amin? Ada satu hal yang tidak bisa orang berdoa untuk orang lain untuk masuk ke kerajaan, masuk ke dalam. Saya punya sekelompok teman, kita suka ada grup namanya SMP Don Bosco tahun 71 punya. Ya, kita di sana. Benar gak? Grup ini. Oh, kan teman kita Timor tuh 90% latar belakang dari sana. Setiap kali ada yang meninggal, mereka selalu tulis ini. Kami berdoa semoga arwah Lim Bancio bisa masuk ke di sisi Bapak yang ini, ya. Selalu berdoa semoga mereka masuk. Dalam hati saya memang nggak pernah berdoa, tapi saya juga nggak mau ini nanti mereka kick out saya dari grup, jadi saya hanya dengar. It's okay. Saya aja kadang-kadang ketawa, tapi saya pakai ayat lain untuk masuk ke situ, ya. Karena mereka punya ini. Saya hanya ingin katakan, selagi kita hidup, kita sendiri yang menentukan apakah kita mau masuk atau kita tidak mau masuk. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus menghendaki supaya tidak ada seorang pun binasa, tapi semuanya boleh bertobat dan boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita punya keputusan sendiri yang menentukan kita masuk atau kita tidak masuk.
Tuhan sudah membuka pintu. Yang mati di Golgota itu bukan untuk segelongan orang, tapi untuk semua orang yang ada dari zaman dulu sampai sekarang dan akan seterusnya. Ya, kita aminkan itu. Tapi cara respons kita yang akan menentukan kita masuk atau tidak. Nah, di sini saya ingin ulangi lagi, mengapa Tuhan Yesus itu berani berkata langsung to the spot kepada Nikodemus bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Di sini saya tulis, ya, tidak dapat. Kenapa? Karena dengan agamawi dia, kepercayaan dia tidak dapat dan tidak sanggup masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga Tuhan Yesus memberikan jawaban atas hidupnya, yaitu bukan engkau menghafal, bukan engkau sudah jadi anggota musyawarah tertinggi, engkau bisa masuk. Engkau hanya bisa masuk melalui siapa? Melalui satu kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru yaitu terjadi satu perubahan di dalam roh manusia. Ya, terjadi satu perubahan total di dalam ini. Satu pengalaman 180 derajat yang harus terjadi di dalam hati roh manusia ini. Tuhan Yesus katakan, kalau tidak ada air dan roh, manusia tidak bisa mengalami ini. Terus Nikodemus kan dia bilang, mana bisa, saya sudah begini tua masuk lagi ke dalam rahim ibu saya untuk dilahirkan. Bukan itu, kamu ini sudah pengajar Israel, kau tidak bisa mengerti. Yang dimaksudkan adalah kita harus lahir dari air dan roh. Yang dimaksudkan dengan lahir dari air ini, ya banyak orang memiliki terjemahkan. Ada yang bilang kita manusia sebelum lahir itu kan ada dalam kandungan ibu, itu semua dipenuhi oleh air. Jadi di situ, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ada kemungkinan besar karena tidak dijelaskan. Yang pasti Tuhan Yesus maksudkan lahir adalah baptisan air, dan baptisan air dan roh. Kalau saat kita mau mengalami kehidupan baru, roh kita itu harus terjadi transformasi. Dulu kita anggap Tuhan Yesus itu hanya salah satu figur di dalam sejarah manusia. Mungkin dia seorang nabi yang baik. Tetapi kalau saat kita mengalami baru, kita akan mengalami perubahan. Dia benar-benar juru selamat kita. Ada seorang angkatan laut, dia lahir dari keluarga Kristen, sering diajak ke gereja oleh mamanya waktu masih remaja. Sulit sekali dia untuk mau ikut gitu. Tapi pada waktu dia sudah masuk jadi angkatan laut, dia harus dikirim ke medan perang, ya. Dan orang biasa begitu, hati mulai terbuka. Kalau terjadi benar-benar meninggal di perang ini bagaimana? Akhirnya dia mulai benar-benar menyerahkan hidupnya, menerima Tuhan Yesus Kristus. Dia terima dan dia percaya. Dan pada waktu itu terjadi kelahiran baru di dalam hidupnya. Dan dia katakan Alkitab yang dia bawa itu selama ini dia baca tuh rasanya kayak nggak masuk akal gitu. Sulit sekali, mata ini tertutup, tidak bisa melihat. Tapi pada waktu dia mengalami kelahiran baru, ya ayat-ayat ini hidup di dalam dia. Salah satu tanda orang yang mengalami kelahiran baru itu akan mengalami satu karakter baru, yaitu karakter Kristus. Karakter Kristus akan menjadikan kita ini menjadi ciptaan yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, barang siapa yang ada dalam Kristus,
Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita ini, setiap kita yang ingin masuk dan melihat kerajaan sorga, mengalami Tuhan, mengalami kehidupan yang mengalam, setiap kita harus terjadi transformasi di dalam kita. Nikodemus pergi ke belajar Alkitab dan pergi ke bait Tuhan lebih banyak dari semua orang, dari kita ini semua. Karena dari kecil dia sudah jadi. Tapi kok Tuhan Yesus katakan kepada dia bahwa dia perlu harus lahir baru. Saudara-saudara, saya bicara ini bukan untuk apa-apa, supaya kita semua di sini masuk kerajaan surga. Saya tidak cari apa-apa dari saudara, terus terang. Kalau saya cari, saya pasti tinggal di New Zealand, karena saya suka New Zealand. Tapi saya ada di sini, saudara-saudara. Benar? Karena apa? Karena saya hanya rindu agar kita semua selamatkan, masuk dalam kerajaan. Amin. Saudara juga ingin masuk? Ada yang ingin ketinggalan? Ada yang ingin ketinggalan? Gak ada kan? Kita semua ingin masuk. Nah, hanya ini saja yang perlu kita lakukan, yaitu kita semua harus mengalami kelahiran baru. Bagaimana caranya kita, atau apa yang harus kita lakukan untuk kita lahir baru? Karena orang-orang Israel itu bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami memperoleh kehidupan itu? Ya, kalau yang dimaksudkan di sini adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Amin. Dia datang bukan untuk menghakimi kita, tapi Dia datang untuk menyelamatkan kita. Di ayat ke-14 kita mesti melihat kepada Kristus yang tergantung di atas salib itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 14 itu, suatu waktu orang-orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka itu pada bersungut-sungut. Ya, mereka katakan, kita bosan dengan roti mana yang hambar itu. Kita bosan dengan daging puyuh yang itu juga. Kita kepengen daging, kita kepengen bawang, kita kepengen timun yang ada banyak di Mesir. Dan pada waktu itu Tuhan marah melihat sikap hati mereka yang tidak tahu berterima kasih, mengucap syukur, yang ada hanya selalu bersungut-sungut. Firman Tuhan katakan, Tuhan membawa mereka di satu tempat liwat, dan di situ mereka dipangut oleh ular. Dan banyak orang Israel yang mati karena dipangut ular. Dan mereka datang kepada Musa dan berkata, kami minta ampun kepada Tuhan. Kami minta ampun, bertobat. Kita tidak mau bersungut-sungut lagi. Kita mau bertobat. Ya, Tuhan katakan. Dan mereka bilang, tolong kami supaya kami hidup. Dan Tuhan menyuruh Musa, itu bikinlah satu tembaga, dan bahannya tembaga, dari bahan tembaga, bikin dari ular, dan pasang di tiang. Supaya jika ada orang dipagut oleh ular, dia melihat kepada ular tembaga yang ada itu, maka dia akan hidup. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa itu semua terjadi melambangkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, maka kita akan apa? Diselamatkan. Kita bisa hidup meskipun dosa sudah mengikat kita, dosa sudah menguasai, bisanya sudah menulari kita dengan racun. Tetapi saat kita melihat Yesus, kita akan diselamatkan. Saudara-saudara, luar biasa.
Dan ayat ini katakan bahwa ayat 16 itu kasih Tuhan. Sehingga kasih Bapa di sorga yang mengutus Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, supaya kita boleh memperoleh kehidupan, kita boleh memperoleh pengampunan. Saudara-saudara, banyak orang tuh ingin terima Tuhan Yesus tapi tanpa pertobatan. Yang berikut ini, jikalau kita ingin selamat, kita harus bertobat. Petrus katakan kepada orang-orang Israel yang berseru, apa yang harus kami lakukan supaya kami boleh hidup? Dia katakan, bertobatlah. Saudara-saudara, orang pikir mau masuk ke sorga tuh, ya, hanya ini aja. Tuhan Yesus katakan, jalannya sempit, jalan yang lebar menuju kepada kematian, tapi jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Saudara-saudara, sekarang kata pertobatan ini jarang sekali dikhotbahkan, tapi saya akan tetap berbicara. Kita semua perlu bertobat. Amin. Bertobat dari ketidakpercayaan kita, bertobat dari penempatan kita yang salah tentang Tuhan Yesus Kristus. Ingat loh, banyak dari kita menempatkan Tuhan Yesus tidak kepada posisi yang sebenarnya. Kita hanya tempatkan Dia sebagaimana kita mau, sama seperti kadang-kadang seperti satpam. Itu perlu kita bertobat. Kita perlu bertobat dari selfish kita, yang hidup kita ini selama lahir sampai sekarang berpusat kepada diri sendiri masing-masing. Aku, dan aku. Kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat dari keserakahan kita yang mau selalu menguasai orang lain atau ini orang lain. Kata-kata kita pun setiap kali kita berbicara, apakah itu kebenaran ataukah ada kata-kata manipulasi di dalam kata-kata kita perlu bertobat. Kalau kita kurang kasih kepada orang lain, itu salah satu tanda kasih Kristus belum melekat di dalam hidup kita. Itu pun kita bertobat. Berapa banyak yang hidup ini selalu bertujukan untuk apa yang kita senang, apa yang kita capai. Pernah nggak kita pikirkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Padahal tadi malam saya sudah bagikan di persekutuan bahwa hidup ini yang penting adalah berkenan kepada Tuhan. Karena satu waktu kita semua akan menghadap pengadilan Kristus di takhta pengadilan. Kami mengucap syukur kalau Dia sudah bayar harga untuk kita. Kita sepuluh bertobat. Karena tanda kelahiran baru kalau tidak bertobat, ingat Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Ya, maksudnya langsung bertobat, langsung terima Tuhan Yesus terus perfect, bukan. Kita dalam perjalanan, tapi hati. Ada seorang hamba Tuhan yang kita sedang berdiskusi waktu saya masih muda. Dia orang Sri Lanka. Dia katakan begini, kalau hidup seseorang yang sudah ke gereja tapi tidak benar, coba kembali lagi kepada pertanyaan, apakah dia sudah sungguh-sungguh lahir baru. Karena saya tahu beda antara orang yang lahir baru dengan orang yang belum lahir baru. Kalau sapi, kerbau itu selalu suka cari lumpur untuk dia main, bukan? Kerbau kan berkubang di sana. Tetapi burung yang bersih, elang, tidak mau di tempat yang demikian. Dia punya tempatnya selalu di atas gunung, bukit-bukit yang tinggi yang bersih, terbang bersih. Ya, kalau hidup kita tidak mengalami pertobatan, sifat daripada seperti kerbau, saya bukan bilang saudara ini ya, jangan salah. Seperti kerbau itu kalau masih ada, pasti kita akan kembali di situ. Jadi kalau satu orang bilang, oh saya ini mau ikut Tuhan Yesus, tapi kalau tanpa pertobatan benar-benar, dia akan kembali lagi kepada dosa yang sama.
Kita harus berubah. Kita harus memiliki kehidupan dan ketaatan yang benar-benar. Saudara, kalau kita sembunyi di hadapan orang lain, kita bisa melakukan. Kita diam-diam pergi ke tempat judi, berjudi, orang lain tidak tahu. Saya bukan satpam tiap hari jaga saudara. Saya nggak pakai satelit, follow saudara di mana-mana, nggak mungkin. Tapi Roh Kudus bisa tahu di mana saudara berada setiap hari dalam hidup kita. Hati kita saja, di firman Tuhan katakan, Ia tahu apa yang ada di hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita rindu untuk hari ini kita mengalami benar-benar perubahan hari, jangan hanya sebatas Tuhan saya percaya kepadamu. Ingat, iblis pun percaya, bahkan ia takut akan Tuhan. Tapi kalau kita harus bukti bahwa kita percaya kepada Dia adalah saat kita mau apa? Bertobat dari ini. Kita mau hidup baru, kita mau dilahirkan kembali. Kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sekarang kalau saya ngomong keras, it's okay. Karena nanti saudara di sana jangan bilang, lo om saya nggak pernah ngajar kita sih. Ya, sudah ada bukti loh, ada rekaman, nanti bisa lihat di YouTube ya. Bahwa saya sudah tegur dengan jelas bahwa setiap kita harus benar-benar bertobat dari hidup. Hidup baru, hidup dalam Kristus. Mulai berubah, bukan lagi aku yang menjadi bos dalam hidup ini, tapi Tuhan yang dalam hidup kita. Maukah kita lakukan itu? Amin. Amin. Ya, saya hoping bukan saja amin ya. Amin itu memang murah sekali. Tapi kalau hidup itu memang sulit. Kita penting sekali. Karena ini saya ingin kasih tahu, kalau kita tidak genapi, kita tidak masuk, tidak lihat pun tidak. Ya. Oleh karena itu, dan kita sebuah pelajaran bukan, kematian ini di depan kita itu terus aja. Benar? Satu waktu kita semua akan berhadapan dengan Tuhan. Jangan pikir kita akan hidup. Kita tidak tahu. Suaminya ya nih, kok sehat-sehat, kena stroke, benar nggak? All can come. Ini umur 48 keponakan cucu keponakan ibu, bisa. Kalau kita masih hidup saat ini, kalau menurut saya, kenapa ada orang yang bertanya, Om Sam, kenapa orang yang baik itu kok cepat mati? Yang gak baik dong gak mati-mati. Saya bilang Tuhan masih ingin dia bertobat dulu. Jadi kesempatan dulu kita masih hidup ini untuk perbaiki semuanya. Amin. Tuhan masih berikan kesempatan supaya kita hidup baru. Kita hidup dilahirkan kembali. Kita hidup bukan lagi dipimpin oleh kedagingan, karena daging adalah daging, tapi Roh itulah yang memimpin di dalam hidup kita. Rindukah kita untuk lakukan ini? Dan bukti dari kelahiran baru itu hanya satu, ketaatan. Ya, ada satu orang kepada saya, Om, saya ini love this girl. Terus saya tanya, mau nikah ya? Oh enggak. Berarti ngomong doang. Benar enggak? Kalau orang true love, dia ingin hidup untuk Tuhan. Mulai sekarang, saya tidak ingin satu di antara kita yang tidak masuk. Saya tidak ingin satu dari kita yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Ingat, saya rindu, saya pun. Bahkan menurut saya takut. Seperti Rasul Paulus katakan, saya kemana-mana memberitakan Injil. Saya harus hidup dalam pertobatan, supaya satu waktu saya berhadapan, saya tidak ditolak oleh Tuhan. Karena banyak preacher. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang waktu itu dia mati terus hidup lagi. Waktu itu rohnya dibawa ke surga, dia bilang, Indonesia punya pendeta yang hebat-hebat itu hampir banyak di neraka. Ya banyak dia katakan. Dia teman baik saya. Dia bilang apa? Mereka hanya pergunakan nama Tuhan Yesus. Cu Yesus, Yesus.